Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Aprilia dari kelas 10 A pagi akan menjelaskan tentang penyakit TBC. Yang pertama, apa itu TBC? TBC yang dikenal dengan tuberkulosis merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. TB dikenal orang dengan sebutan TBC, penyakit 3 huruf, paru-paru basah, flek paru-paru, dan lain-lain. Kuman TB paling sering menyerang paru-paru, tetapi juga dapat menyerang organ tubuh lainnya seperti kelenjar getah bening, tulang, otak, kulit, dan lain-lain. Gejala utama TBC adalah batuk terus-menerus yang tidak kunjung sembuh. Gejala lainnya bisa disertai demam meriang berkepanjangan, sesak napas, berat badan menurun, kadang-kadang dahak bercampur darah, nafsu makan menurun, berkeringat di malam hari meski tanpa melakukan kegiatan. Penularan TBC dari mana aja sih? Penularan TB bisa dari udara, percikan dahak pasien TB yang batuk tanpa menutup mulut. Jika udara yang mengandung kuman TB yang terhirup, maka terdapat kemungkinan kita terkena infeksi TBC. Namun TB tidak selalu berarti kita akan penyakit TB. Bisa jadi kuman TB tersebut tidur dalam badan kita. Kuman tidur tidak membuat kita sakit TB, dan kita juga tidak dapat menularkan ke orang lain. Siapa aja sih yang beresiko terkena TB paru? Orang yang dengan imunitas atau daya tahan tubuh rendah yang paling beresiko yaitu anak, orang dengan HIV atau AIDS, orang usia lanjut, penyandang DM, perokok, kontak erat atau kontak serumah dengan pasien TBC. Pemeriksaan TBC. TB dapat diketahui melalui pemeriksaan dahak. Kuman TB terlihat dengan mikroskopis atau dengan menggunakan mesin tes cepat molekular. Dibutuhkan 2 kali pengambilan dahak pasien, yaitu saat datang ke layanan dan dahak pagi sesaat setelah bangun tidur, atau sebaliknya pada dan sewaktu kita saat pasien mengantar dahak pagi ke layanan. Petugas bisa menambahkan informasi fasilitas pemeriksaan yang ada di layanannya, mikroskop atau TCM. Bagaimana sih cara mengeluarkan dahak dengan benar? Yang pertama, tarik nafas dalam-dalam sebanyak 3 kali. Lalu sentakan untuk mengeluarkan dahak dari paru-paru. Bila sulit dilakukan, dapat dibantu dengan cara berkumur-kumur dengan air bersih, lari-lari kecil di tempat, atau minum teh manis hangat. Mencegah penularan TBC bisa melalui minumlah obat teratur. Setelah 2 minggu minum obat, maka jumlah kuman akan berkurang dan tidak akan menular ke orang lain. Pasien TB harus menutup mulutnya pada waktu batuk atau bersin. Tidak membuang dahak sembarangan, membuat dahak di tempat khusus dan tertutup seperti ke lubang WC atau wastafel, dan mengalirkan atau menyiram air pada dahak yang telah dibuang. Rumah tinggal harus mempunyai ventilasi udara yang segar dan tersinar dengan matahari, mendapatkan cahaya matahari. Pengobatan TBC. Pengobatan TBC, pasien diberikan obat selama 8 bulan, diminum secara teratur sesuai dengan dosis yang diberikan, dan sebaiknya obat diminum dalam keadaan perut kosong di pagi hari. Tahap pemberian awal, 2 bulan atau 3 bulan diminum setiap hari. Tahap lanjutannya 4 bulan atau 5 bulan diminum 3 kali per minggu. Bila tidak patuh dapat menyebabkan pasien menjadi resisten terhadap obat anti-TB atau OAT, atau yang paling parah menyebabkan kematian. Apa sih efek samping obat TBC? Ada sebagian pasien TB mengalami efek samping ringan setelah minum obat anti-TB, yaitu hilang nafsu makan, mual, sakit perut,
nyeri sendi, kesemutan, sampai rasa terbakar di kaki. Warna kemerahan pada air seni, urin, jika ini terjadi tidak apa-apa. Tetapi jika setelah minum obat anti-TB timbul gejala gatal-gatal dan warna kemerahan pada kulit, gangguan keseimbangan tubuh, gangguan penglihatan, dan gangguan pendengaran, kulit kuning tanpa menyebabkan lainnya. Apa itu TB resisten obat? Nah, TB resisten obat, TBRO atau TB kebal obat disebabkan oleh jenis kuman TB yang sama namun sudah kebal terhadap obat lini 1. Oleh karena itu, penanganannya menjadi lebih sulit. Diagnosis memerlukan pemeriksaan lebih canggih. TBRO tidak dapat diobati dengan obat TB biasa dan harus menggunakan obat lain yang disebut obat anti-TB lini 2, OAT lini 2. Pengobatan TB resisten obat lebih lama, paling sedikit 9-24 bulan. Jika tidak diobati dengan tepat, kuman dapat semakin kebal dan tidak ada lagi obat untuk menyembuhkannya. Jadi, sarannya sih minum obatnya rutin, jangan sampai ada terlewat. Sampai tuntas TBRO-nya dapat disembuhkan. Nah, ini perbedaan TB reguler dan TB resisten obat. TB reguler, minum obat setidaknya 4 jenis obat dalam bentuk FDC atau yang dikemas menjadi satu tablet. Lama pengobatan minimal 6 bulan. Efek samping relatif ringan. TB resisten rifampicin atau TBRR atau MDR, suntik dan minum obat setidaknya 6 jenis. Lama pengobatan minimal 9-20 bulan. Efek samping lebih berat. TB ekstensif drugs resistan, TB XDR, suntik dan minum obat lebih dari 6 jenis, lama pengobatan minimal 24 bulan, efek samping lebih berat. Nah, ini penyebab TB resisten obat. Yang 1, tidak teratur menelan OAT sesuai panduan yang diajukan oleh petugas kesehatan. 2, menghentikan pengobatan secara sepihak sebelum waktunya. 3, tidak mematuhi anjuran dokter atau petugas kesehatan. Yang keempat, gangguan penyerapan obat. Yang kelima, tertular dari pasien TBRO lainnya. TB resisten obat tidak akan menular hanya karena berjabat tangan, penggunaan baju bersama yang bersih, penggunaan alat makan bersama yang bersih. Pencegahan terjadinya TB resisten. Yang 1, memeriksakan diri segera mungkin jika ada gejala TB. Yang kedua, minum obat TB secara rutin dan tidak terputus sampai dinyatakan sembuh. Yang ketiga, patuhi anjuran dokter dan petugas kesehatan. Yang keempat, penggunaan masker untuk pasien TB resisten obat. Pengobatan TB resisten obat ada 2 jenis ya. Yang 1, pengobatan standar jangka pendek. Yang kedua, pengobatan individual. Efek samping pengobatan TBRO. Yang 1, efek samping ringannya sedang yang sering muncul pusing, sakit kepala, diare, nyeri otot dan tulang, kesemutan, nyeri di tempat suntikan atau mual muntah. Efek samping yang serius. Yang 1, sesak napas, nyeri dada, jantung berdebar, lemah dan lesu berkepanjangan, dan pendengarannya berkurang. Sekian penjelasan tentang penyakit TBC dan pengobatannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.